Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini kita bisa kembali bersilaturahmi di Masjid Ainul Yakin ini dalam rangka bertolabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pasangan yang bahagia, suami istri yang hidup dalam kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah, ayah ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Setiap langkah kaki kita, setiap ayunan tangan kita, setiap energi yang kita keluarkan, setiap detik waktu yang telah kita berikan, semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Sekali kita bersolawat, Allah balas 10 kali. Solawat dari Allah itu artinya rahmat. Jadi kalau kita pengen mendapatkan rahmat dari Allah, perbanyaklah bersolawat. Mungkin kesusahan hidup, penyakit, kesempitan hidup, kemudian susah mendapatkan keturunan dan segala macam. Nah, hidup ini dengan lika-likunya kita warnai dengan solawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sallallahu ala Muhammad. Boleh, yang penting bersolawat. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bahagia semua ya? Insya Allah. Sudah makan malam semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang bapak-bapak lah ngopi tadi Pak? Alhamdulillah. Saya ngopi Pak. Sampai sini langsung minum kopi karena khawatir ngantuk nanti menyampaikan sepatah dua patah ilmu di depan kita. Saya bawa kopi tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam kita dituntut untuk hidup bahagia.
Bahagia. Pertanyaannya, bahagia itu apa? Apakah bahagia itu orang yang banyak tersenyum? Bisa jadi. Tapi jangan sedikit-sedikit senyum, Bu. Keluar rumah senyum. Udah habis obatnya tuh. Orang yang banyak senyum kepada orang yang tepat, kepada suami, kepada anak, kakak, adik, dan segala macam. Dengan teman-teman, perbanyaklah senyum, karena senyum adalah sedekah. Selagi senyum itu belum dipungut pajaknya, tersenyumlah. Banyak tersenyum, tidak dipungut biaya. Tapi kalau banyak tanah, banyak pajaknya. Bapak Ibu yang berbahagia, apakah senyum itu bagian dari bahagia? Bisa jadi. Tanda-tanda dari orang yang berbahagia itu wajahnya diwarnai dengan senyum yang tulus. Kadang senyum itu, Bu, kita tersenyum, orang menatapnya itu berat, orang menatapnya. Ya, itu namanya senyum kecut. Kita tersenyum, orang kecut melihatnya. Ya, jadi tidak semua senyum itu membahagiakan. Ada yang menyakitkan. Contoh, orang lagi berduka, kita tersenyum, tatap dia senyum, senyum cemeh, senyum merendahkan. Tapi senyum yang dituntun di sini adalah senyum yang tulus, yang betul-betul lahir dari sanubari terdalam kita. Islam menuntun umatnya untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Makanya di dalam Al-Quran kita diajarkan oleh Allah sebuah doa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibu-ibu hafal semua ya. Coba yang hafal angkat tangan, Bu. Saya doakan ibu bahagia semua. Lebih tinggi, Bu. Kalau bisa 2 tangan, Bu. Hafal semua ya, Bu ya. Apa-apa hafal ya, Pak ya. Itu doa sapu jagat. Kalau sekiranya doa itu ada 20 banyaknya, Bapak yang satu ini harus hafal. Ini doa sapu jagat. Dari sekian banyak doa, inilah saripati doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ajarkan kita lewat doa tadi. Minta kepada Allah agar kita hidup bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat. Wa qina azabannar, selamat dari azab api neraka. Jadi ada 3 permintaan. Allah ajarkan kita, mintalah yang 3 ini di setiap habis sholat kita, di setiap waktu-waktu yang diijabah doa. Minta kita kepada Allah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, selamat dari azab neraka. Bapak Ibu, apa itu kebahagiaan di dunia? Di mana tempatnya kebahagiaan di dunia itu? Kebahagiaan di dunia itu tempatnya adalah baiti jannati, rumahku surgaku. Apa Bapak Ibu? Baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi surga kita di dunia ini adalah rumah kita, ada di dalam rumah kita. Siapakah aktor di dalam rumah itu? Suami, istri, plus anak-anak. Tapi pemain intinya siapa? Suami,
istri. Yang dua ini, kalau mau bahagia, yang dua ini harus akur, harus harmonis, harus memiliki semangat yang sama, harus memiliki wawasan yang memadai, harus memiliki cita-cita yang sama, harus memiliki mimpi yang sama. Apa mimpi kita? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Harmonis di dunia, bersama di surga. Jadi rumah kita itu surga bagi kita. Pertanyaannya sekarang, rumah kita saat ini itu surga apa neraka bagi kita? Abu, rumah kita saat ini rasa-rasa surga atau rasa-rasa neraka? Alhamdulillah. Apa ciri-cirinya, Bu? Aman-aman. Apa Ibu? Anak patu-patu. Apa Bu? Hati senang. Makan lama. Lalu bakaru. Nah, itu salah satu ciri dari rumah itu bagian dari surga kita di dunia. Ada kenyamanan, ada kesakinahan. Kalau tiap hari tempur terus, piring melayang, ya, gelas melayang, baju terbang, itu kira-kira ada enggak surga di dalam rumah kita itu? Tidak ada. Ya. Nah, kalau di dalam rumah itu akur, ya, cekcok itu biasa, Bu. Ya, Bu ya. Cekcok itu biasa. Perang-perang mulut sedikit itu biasa. Namanya kita juga manusia. Rambut sama hitam, tapi isinya beda, Bu. Ya, isinya beda. Keinginannya beda. Lalu apa yang menyatukan kita? Yang menyatukan kita adalah iman di dalam dada, di mana menjadikan rumah itu bagian dari kita beribadah kepada Allah. Itu. Ada enggak kita merasakan kenyamanan di dalam rumah tangga kita? Ada. Dipandang istri itu lain macam istri atau mak lampir. Di dalam HP tulisnya lai ayang bebek, my love, istriku, cintaku. Atau jangan-jangan tidak ada namanya. Periksa nanti ya, Bu. Ibu-ibu juga begitu. Suami itu anugerah atau beban? Pak, istri apa ini anugerah dari Allah atau beban hidup bagi Bapak? Kedua-duanya. Nah, ini perlu kita rubah, perlu kita perbaiki dari sekarang. Bahwa pasangan kita ini adalah anugerah dari Allah, titipan Allah. Ada miliaran perempuan padusi di muka bumi ini, Allah pilihkan satu untuk bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Ada miliaran laki-laki yang tampan-tampan, Allah pilihkan satu untuk ibu-ibu yang cantik-cantik. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Ya, dia adalah anugerah, bukan beban hidup, bukan saingan hidup, bukan musuh hidup, tapi dia adalah teman, sahabat, bergandengan tangan di dunia, bersama-sama kita nanti ke surga. Jadi Bu, pernikahan ini Bu, cukup sekali saja. Jangan memimpikan pernikahan berkali-kali. Ya, kita mulai dengan qabil tu nikah. Ya Bapak, saya terima nikahnya si Pulana bin Pulan binti Pulan dengan mas kawin bla bla. Itu akan kita bawa sampai ke surga. Baik buruk, susah senang, suka duka, kita lewati bersama untuk meraih ridho Allah. Nah,
Itu sebagai pengantar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita perlu evaluasi. Rumah tangga kita saat ini adalah anugerah atau justru adanya laknat dari Allah. Kalau anugerah, di dalamnya ada sakinah. Sakinah itu kenyamanan. Hati ini tenang. Menatap sang kekasih suami, hati bahagia. Menatap istri, hati senang. Nah, itu ciri-cirinya. Tapi kalau mencari pasangan menggerutu saya, itu laknat itu. Maka perlu kita rubah. Kita perbaiki niat kita. Bismillah ya Allah, Engkau telah menitipkan seorang pangeran, seorang laki-laki yang gagah, yang tegar, yang telah membersamaiku belasan bahkan puluhan tahun. Dengannya aku akan terus setia sampai ke surga. Nah, itu komitmen yang harus kita bangun. Nah, Ibu, kata Nabi, ada 3 resep hidup bahagia. Nah, ini perlu kita catat. Kalau yang 3 ini tidak ada, jangan harap hidup bahagia. Yang ada hanyalah kesenangan sementara. Contoh, ketika Allah kasih anak, hati senang, ya nak? Tanam padi, panen buahnya banyak, hati senang, ya nak? Itu kesenangan sementara, kegembiraan sementara. Kemudian apa lagi? Menggalas kita ke pasar, labanya banyak, hati senang. Ya, kesenangan sementara. Tapi yang namanya bahagia, susah, senang, suka, duka, baik, buruk, lapang, sempit, yang namanya hati, yang namanya jiwa merasakan nyaman. Aku nyaman bersamamu. Rumah boleh kecil, tapi hati besar. Rumah boleh sempit, tapi jiwalah lapang. Hidup mungkin boleh pas-pasan, tapi bersamamu aku bahagia. Ya, itu. Nah, kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ada 3 kunci resep hidup bahagia. Yang pertama adalah qalbun syakirun. Yang kedua, walisanun dakirun. Yang ketiga, wasaujatun solihun. Wazaujatun solihun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairum ma tanazzanas. Apa artinya? Ada 3 kunci resep hidup bahagia suami istri. Yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Terima kasih ya Allah, Dia telah mau menerimaku. Andai Dia tidak sudi menerimaku, kira-kira saya sudah jadi bujang lapuk sampai sekarang. Terima kasih ya Allah, bersamanya aku punya banyak anak yang baik, yang soleh, solehah, punya rezeki, walaupun rumah tidak besar, tapi membahagiakan. Kehidupan bersamanya, aku merasakan hidup yang tenang. Terima kasih ya Allah. Jadi ada ucapan syukur yang berlipat dari nurani terdalam kita kepada Sang Pencipta. Dipandang suami, alhamdulillah gagahnya engkau wahai abangda. Dipandang istri, walaupun kulitmu hitam, jerawatmu banyak, aku tetap cinta. Ya Bu, iya. Kalau sudah menikah itu Bu, jangan cemas Bu. Walau hidung ibu pesek, tetap ibu yang paling mancung hidungnya bagi bapak-bapak.
Walau ibu pendek, hitam, gemuk, tetap ibu yang paling cantik. Kalau sudah menjadi istrinya. Iya. Jadi kalau sudah ada ikatan, ya, mitsaqon ghalizo namanya. Ikatan perjanjian yang berat. Ya. Dua insan, perempuan laki-laki diikat dengan pernikahan. Maka wanita yang paling cantik bagi suami itu istrinya, dan laki-laki yang paling ganteng bagi istri itu suaminya. Kalau ini berubah, berarti ada yang salah dalam pernikahan ini. Ada yang salah. Nah, ini harus diperbaiki. Caranya gimana? Belajar agar kita tahu di mana salahnya. Jadi sekarang ibu-ibu, syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Anugerah ya Bu ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Anak ambo lampe sontale punya cucu. Anugerah. Coba kalau sampai sekarang ibu tidak punya suami, bisa tidak punya anak? Tidak bisa. Atau bapak-bapak sampai sekarang belum juga berbini, bisa tidak punya anak? Tidak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan pasangan kita untuk kita syukuri, kekurangannya untuk kita lengkapi. Sebab kalau istri kita sempurna, belum tentu mau dia sama kita, Pak. Belum tentu mau. Kalau bapak-bapak ini gagahnya macam Salman Khan, Ali Khan, belum tentu mau dia sama ibu-ibu. Ya enggak? Justru karena beliau banyak kurangnya, dia mau sama ibu. Justru karena kami banyak kurangnya, kami mau, berjodohlah kita. Karena kita kurang, ini kurang, bertemu, saling melengkapi kekurangan. Tapi kalau yang ini sempurna, tidak butuh dia satu sama lain. Sebagaimana Allah yang maha sempurna, tidak butuh apapun dengan makhluknya. Tidak butuh. Ya, Allah nggak butuh apapun dengan makhluknya. Kita mau zikir aja dari pagi sampai pagi lagi, Allah tuh tidak mengurangi kekayaannya, tidak mengurangi kekuasaannya. Orang yang butuh itu karena orang yang kurang, betul? Iya. Karena kurang duit. Saya harus kerja karena saya butuh. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi menikah itu melengkapi satu sama lain. Bapak Ibu, menikah itu untuk bahagia, bukan untuk menderita. Karena menikah kita membangun rumah tangga, bukan membangun rumah duka. Itu bedanya. Kalau tiap hari nangis terus, itu berarti rumah kita rumah duka. Karena hanya di rumah duka orang nangis terus. Dikit-dikit nangis. Keluar dari rumah itu udah tidak nangis lagi. Itu rumah duka. Rumah duka itu kebanyakan ibu-ibu, untuk kawan-kawan kita yang non Islam itu rumah duka. Ya, jadi sebelum dibakar mayat tadi, ya, dikemaskan itu. Nah, itu mereka berkumpul dan menangis bersama-sama. Itu rumah duka. Rumah yang kita bangun dalam pernikahan, rumah tangga. Rumah tangga. Rumah di mana banyak tangga di sana. Tangga maksudnya apa? Yang paling bawah anak, di atasnya istri, di atasnya lagi suami. Naik menghormati, turun menyayangi. Paham ibu-ibu? Anak ke orang tua hormat, istri ke suami hormat, suami ke istri sayang, menyayangi. Orang tua ke anak menyayangi. Itu makanya namanya rumah tangga. Tapi kalau macam tiap pagi menangis, siang menangis, sore menangis, malam menangis, berantem sepanjang waktu, itu namanya rumah duka. Nah, itu namanya rumah duka. Jadi agar kita bahagia, kunci pertama adalah bersyukur. Sesekali ibu bilang ke suami, makasih ya bang. Ibu ke suami panggil apa bu? Udah sayang. Kalau ibu tidak panggil udah sayang, kok tetangga panggil udah sayang?
Udah sayang. Udah ya. Berarti ibu dulu yang bilang udah sayang. Jadi yang lain tidak ada kesempatan lagi manggil udah sayang. Kalau ibu ke bapak panggil apa? Abang. Papa. Papa. Jangan panggil papa, Bu. Nambah uban terus nanti itu. Tiap kali panggil papa ubannya nambah terus. Karena nggak ada romantis, terlalu kaku, merasa dia itu ya papa, papa tua, panggil abang, atau ayang bebek juga nggak apa-apa, sayang, panggil. Rasulullah manggil istrinya, ya Humairah, wanita yang kemerah-merahan. Aisyah itu kulitnya putih, Bu. Nah, padang pasir Mekah itu kan panas. Kalau udah mulai matahari naik panas, kulit yang putih kena panas memerah, makanya dipanggil Humairah. Khadijah ada lagi panggilannya. Jadi dikasih ada panggilan-panggilan sayang. Resep yang kedua agar kita bahagia adalah walisanun dzakirun. Lisan yang selalu berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ditatap ayang bebek, alhamdulillah, masih ganteng. Ditatap istri, alhamdulillah, masih sehat, masih hidup. Ya, alhamdulillah. Walisanun dzakirun, lisan yang berzikir. Apa makna dari zikir? Zikir itu maknanya ingat. Ya, Bu. Lisan ini selalu ingat. Ingat kapan istri ulang tahun, kapan dulu menikah, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, punya anak pertama. Kalau anak satu renteng, cobalah diingat-ingat, dihafal. Tanggal lahirnya. Itu lisan yang baik. Lisan yang berkata yang enak didengar. Manggil abang, udah sayang macam ibu tadi, itu kan enak didengar daripada sama baru pulang ini bau jam marai go lai pulang juga. Apalagi kalau panggilnya waang, tema waang, itu menyakitkan, Bu. Bapak-bapak ini, Bu, cara membunuhnya gampang, Bu. Nggak perlu kasih racun. Omelin aja tiap hari. Omelin aja tiap hari. Mulai dari habis subuh sampai mau tidur omelin terus. Cepat matinya tuh. Ya. Ibu-ibu kalau nangis, air matanya keluar, basah pipinya. Bapak-bapak kalau nangis, air matanya jatuh ke dalam, yang basah hatinya. Makanya laki-laki penyakitnya apa, Bu? Gagal hati, liver. Nah itu, hati-hati loh ya. Kalau ada ibu-ibu tuh yang bilang suami saya sakit liver, nah, itu ibu tuh terlalu banyak ngomel. Yang kedua apa lagi? Stroke. Aku Indo kecil orang Pasir ya. Nah itu, diomelin lah tiap hari. Urat-uratnya dia tuh menegang. Ya, darahnya tidak lancar lagi, pecah urat-urat darahnya, stroke. Gampang itu caranya. Tapi kalau ibu pengen beliau sehat terus, umurnya panjang, berkatalah yang baik, udah sayang, jago kesehatan, makan yang banyak. Kapan ibu terakhir makan sepiring berdua? Pak, bila Pak ibu makan sepiring berdua? Makan sapi yang berdua bilo terakhir. Cobalah. Ustadz ini pandainya ngomong doang dak, Bu. Memang, Bu. Kalau ibu yang nyuapin bapaknya makan, Bu, tigosuan sokanya. Berkahnya itu loh, Bu, berkahnya. Berkahnya itu loh, Bu.
Jadi kalau ibu-ibu pengen hemat, gitu caranya. Ambil nasi suon. Suak-suak. Ya. Kalau hari hujan, tapi lihat, pastikan tidak ada petir, tidak ada angin, hujan, tidak terlalu deras. Keluarlah berdua. Ambil daun pisang. Nah. Pacaran zaman ketumbar. Dalam Islam, Bu, pacaran itu menghapus dosa, Bu. Tapi pacarannya sesudah menikah. Kalau sebelum menikah nambah dosa. Nah, ibu-ibu, kalau masa lalu ibu banyak dosa, sesudah menikah ini rajin-rajin pacaran. Makan berdua. Enak. Nah, kalau hujan hari kedua berdua. Ya kan? Perlu, Bu. Ada pula bilang, Ustadz, ambola punya cucu. Justru, Bu, makin tua kita, itu makin dibangun kedekatan dengan pasangan. Kenapa? Karena, Bu, waktu ibu masih muda, enak dipandang. Semuanya kenceng, badannya kuat, bersih, jerawat tidak ada, itu kan. Tapi kalau udah berumur, udah keriput, udah mulai membungkuk, ya, onderdilnya goyang sana sini. Ya nah. Nah, enggak macam dulu. Kalau dulu macam megang tonggak. Oh. Padat. Itu dulu senang. Kalau sekarang ibu-ibu pandang suami. Woi, abang ambu. Dulu Salman Khan. Berjalan gagah, ganteng. Kini ndak ada itu lah dong. Bahkan ndak setiap hari di sawah, ya kan, di bukit bakar ajo kare. Apalagi matola rabun lo, talingola mulai lo kurang pendengaran. Dipanggil abang nih bangi lo, abang makan deh, aku cek kau lagi. Itu. Jadi lisan yang baik. Jadi mulai dari sekarang, ibu, jangan sumpah serapah, panggil waang, marah-marah ke suami, jangan, Bu. Kalau suami pemalas ada triknya, Bu. Ya, nanti kelompok ibu-ibu nanti boleh tanya ke saya, Bapak jangan dengar. Suami pemale, Ustaz. Jagonya jam 9 pagi, Ustaz. Nah. Ale, Bu. Matonya keranjang, Pak Ustaz. Ada solusinya sadonya, Bu. Awak kecil rancak, tapi bini tetangga rancak juga ceknya. Nah, kawan waktu SD rancak juga ceknya sadonya. Nah, itu ada solusinya semua. Resep yang ketiga, agar kita hidup bahagia dalam berumah tangga adalah wasaujatun solihah. Pasangan yang soleh, soleha. Istri soleha, suami soleh. Tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairu ma'tanazan nas. Suami elo, istri elo, suami jo istri ko bakar rajo samo, kompak, saling tolong menolong, urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia kerajo laki dibantu, laki membantu pula urusan rumah tangga bini. Ndak sagan do menyuci piring, membantu suami istri kalau dulu mau menggiling lado ditolong. Asik kerajo bini dibantu. Nan bini macam itu pula, ringan tangannya membantu suami. Setelah itu suami ringan pula membantu istri untuk rajin ikut pengajian. Istri itu pula mengingatkan suami rajin ikut pengajian, sholat di masjid. Jadi urusan dunia, urusan agama saling bahu membahu. Nah, ini rahasia, Bu. Ada istri rajin ke masjid, rajin ke pengajian, suaminya mendakok masjid sana namur tapi untai.
Ada belajar itu banyak. Nah ini tidak seimbang dia, nggak sekufu dia itu namanya. Yang bagus bagaimana? Berangkulan ke masjid, bergandengan tangan ke masjid, ke sawah bergandengan tangan pula. Artinya kalau suami awak petani, ya awak kita bantu, kita terima, ridho kita tolong sepenuh hati. Nah, kalau suami ini bagus lulusan pondok, istrinya mungkin enggak, ya suami harus mendidik istrinya. Jadi untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, bekerja sama dengan baik. Maka ini 3 kunci hidup bahagia dalam berumah tangga menurut Islam. Semoga kita semua menjadi pasangan yang bahagia, kita meraih surga kita di dunia ini. Kalau surga di dunia ini sudah kita dapatkan, insya Allah kita akan mendapatkan surga besar kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi